Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Khairunisa dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan materi tentang program linear. Sejarah program linear. Ide linear programming pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli matematika asal Rusia bernama Lv Kantorowicz dalam bukunya yang berjudul Mathematical Methods in the Organization and Planning of Production. Dengan buku ini, ia telah merumuskan pertama kali persoalan linear programming. Namun, cara-cara pemecahan persoalan ini di Rusia tidak berkembang dengan baik. Ternyata, para ahli di negara barat dan Amerika Serikat yang menggunakan cara ini dimanfaatkan dengan baik. Pada tahun 1947, seorang ahli matematika dari Amerika Serikat bernama George B. Dantzig menemukan suatu cara untuk memecahkan persoalan-persoalan linear programming. Cara pemecahan ini dinamakan simplex method, yang diuraikan dalam bukunya Linear Programming and Extension. Selanjutnya, teori ini berkembang pesat sekali, terutama di bidang kemiliteran yang menyangkut optimisasi dalam strategi perang dan di bidang-bidang lainnya. Asumsi-asumsi dasar linear programming. 1. Linearity. Fungsi objektif dan kendala haruslah merupakan fungsi linear dan variabel keputusan. Hal ini akan mengakibatkan fungsi bersifat proporsional dan aditif. 2. Divisibility. Nilai variabel keputusan dapat berupa bilangan pecahan. 3. Non-negativity variable. Nilai variabel keputusan haruslah tidak negatif. 4. Certainty. Semua konstanta atau parameter diasumsikan mempunyai nilai yang pasti. Syarat-syarat dan ciri khusus linear programming. Untuk merumuskan suatu masalah ke dalam bentuk model linear programming harus dipenuhi syarat-syarat. Tujuan masalah harus jelas. Harus ada sesuatu atau beberapa alternatif yang ingin dibandingkan. Adanya sumber daya yang terbatas. Bila dilakukan rumus kuantitatif, adanya keterkaitan peubah atau variabel. Linear programming memiliki 4 ciri khusus. 1. Penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan maksimasi atau minimisasi. 2. Kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. 3. Ada beberapa alternatif penyelesaian. 4. Hubungan matematis bersifat linear. Definisi program linear. Program linear adalah metode optimasi untuk menemukan nilai optimum dari fungsi tujuan linear pada kondisi batas-batas tertentu. Elemen program linear. Variabel keputusan atau decision variable. Fungsi tujuan atau objective function, pembatasan atau constraints. Model pemrograman linear. Model pemrograman linear maksimum. 1. Tentukan variabel keputusan x1, x2, sampai xn. 2. Sedemikian rupa sehingga fungsi tujuan maksimum z sama dengan c1, x1 ditambah c2, x2 ditambah cn, xn. 3. Dengan pembatasan-pembatasan a11 x1 ditambah a12 x2 ditambah a1n xn kurang dari sama dengan B1. A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah A2N XN kurang dari sama dengan B2. AM1 X1 ditambah AM2 X2 ditambah AMN XN kurang dari sama dengan BM, di mana X1 X2 sampai XN lebih dari sama dengan 0. Model pemrograman linear minimum. 1. Tentukan variabel keputusan x1, x2, sampai xn. 2. Sedemikian rupa sehingga fungsi tujuan minimum z sama dengan c1, x1 ditambah c2, x2 ditambah cn, xn. 3. Dengan pembatasan-pembatasan a11 x1 ditambah A12 X2 ditambah A1N XN lebih dari sama dengan B1. A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah
A2N XN lebih dari sama dengan B2. AM1 X1 ditambah AM2 X2 ditambah AMN XN lebih dari sama dengan BM, di mana X1 X2 XN lebih dari sama dengan 0. Solusi persoalan pemrograman linear metode grafik terdiri dari dua fase, yaitu 1. Menentukan ruang atau daerah penyelesaian solusi yang visible. 2. Menentukan solusi optimal dari semua titik di ruang atau daerah visible. Ada dua metode untuk mengidentifikasi solusi optimum, yaitu metode isolin dan metode titik ekstrim. Program linear metode substitusi. Solusi pemrograman linear dapat dilakukan dengan metode substitusi dengan beberapa tahapan, yaitu 1. Mengubah ketidaksamaan pembatasan menjadi kesamaan pembatasan dengan cara menambahkan variabel slack atau surplus untuk persoalan maksimum atau minimum. 2. Tentukan seluruh pemecahan dasar dari persamaan pembatasan dan tentukan pemecahan yang memenuhi semua syarat pembatasan atau solusi visible. 3. Tentukan salah satu dari solusi visible tersebut yang memenuhi syarat fungsi, tujuan, atau solusi optimum. Model persoalan pemrograman linear awal. Persoalan pemrograman linear di mana pembatasannya masih dalam bentuk ketidaksamaan. Model persoalan pemrograman linear standar. Persoalan pemrograman linear di mana pembatasannya sudah dalam bentuk kesamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Akbar Ramadhani, NIM 211223063. Di sini saya akan membahas sedikit lebih dalam tentang solusi grafik yang telah dijelaskan sebelumnya. Solusi grafik yang pertama ada model solusi program linear. Metode grafik ini hanya digunakan bila mana model program linear hanya membuat dua variabel keputusan. Berikutnya ada metode simplex. Metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear maksimum atau program linear yang minimum. Berikutnya ada program komputer Lindo atau Linear Programming Do, Lingo, Tora, Simnet 2 atau simulasi, DS, QS, dan POM. Berikutnya ada langkah-langkah solusi grafik. Yang pertama, gambarkan batasan-batasan model sebagai persamaan pada grafik dengan mempertimbangkan ketidaksamaan batasan tersebut. Tunjukkan area yang memiliki daerah visible atau yang layak. Daerah visible ialah daerah yang memenuhi ketidaksamaan. Yang kedua, gambarkanlah fungsi tujuan pada daerah visible. Lalu geserlah garis itu keluar dari titik asal 0 ke 0 ke arah lokasi titik solusi yang optimal. Yang ketiga, selesaikan persamaan secara simultan pada titik solusi untuk menemukan nilai solusi optimal. Berikutnya ada metode simplex primal. Dalam RM, semua batasan berjenis kurang dari dan sisi kanan semua batasan non. BFS awal yang layak pada semua var atau slack. Untuk kasus yang persamaan pembatasan bertanda sama dengan, kita tidak memperoleh solusi basis visible awal dikarenakan tidak ada variabel slack yang dapat dipakai sebagai variabel basis awalnya. Daerah visible hanya berupa segmen garis. Demikian juga untuk kasus dengan persamaan pembatas lebih dari, kita tidak memperoleh solusi basis visible awal karena ruas kanannya berharga atau minus. Yang berikutnya ada metode simplex primal atau CON-D. Dua metode penggunaan penalti diantaranya. Yang pertama ada metode M, yang berikutnya ada metode 2 tahap. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang metode simplex dual. Digunakan U_LP yang sudah optimum tetapi belum visible, yang memiliki syarat seluruh pembatas harus memiliki pertidaksamaan, sedang fungsi tujuan bisa maksimasi atau minimasi. Selanjutnya ada metode simplex dual CON-D. Syarat leaving var dan entering var. Leaving var ialah var basis yang memiliki harga negatif terbesar, sementara entering var tentukan rasio antar koefisien persamaan Z dengan koefisien persamaan leaving var.
Abaikan penyebut yang plus atau nol. Jika penyebut berharga plus atau nol tidak adalah solusi atau visible. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dikarenakan saya juga sedang memahami materi yang sedang saya buat ini. Sekian, terima kasih.